Oke, selamat pagi buat anak bapak kelas 10 MIPA dan 10 IPS. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kiranya dimanapun kita berada, Tuhan masih menyertai kita dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam mengikuti pembelajaran dari kita matematika wajib hari Selasa 10 Agustus 2021. Yang menjadi materi kita adalah pertidaksamaan linear satu variabel atau yang disingkat PTLSV. Ya, seperti biasanya sebelum kita masuk kemarin persamaan nilai mutlak, ya, Bapak kan jelaskan dulu persamaan linear satu variabel. Gitu juga sebelum kita masuk ke pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak, Bapak akan jelaskan pertidaksamaan linear satu variabel terlebih dahulu. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu melakukan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, baik. Perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Nah, di sini Bapak berikan terlebih dahulu pengertian pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang penghubung kedua ruasnya menggunakan notasi lambang kecil, besar, kecil sama dengan, besar sama dengan. Ya, berarti ruas kiri dan ruas kanan kita menggunakan notasi yang 4 ini. Ya. Nah, seperti ini. A kecil B. Ya. Lalu di sini ada lagi A tambah 2 kecil sama dengan B kurang 3. Lalu ada lagi A kurang 3 besar B. Atau A tambah B besar sama dengan 3. Inilah contohnya. Oke. Dalam melakukan penyelesaian suatu pertidaksamaan, diluruskan menguasai sifat-sifat pertidaksamaan berikut. Ya, ada sifat-sifatnya. Yang pertama, kedua ruas suatu pertidaksamaan boleh ditambahkan atau dikurangi dengan bilangan tertentu yang sama. Berarti ruas kiri misalnya dikurangi 2, ruas kanan juga dikurangi 2. Ya kan? Itu maksudnya. Nah, ini dia contohnya dalam bentuk variabel A, B, dan C. Di sini A kecil sama dengan B, maka A tambah kurang C kecil sama dengan B tambah kurang C. Ya, jika A besar sama dengan B, maka A tambah kurang C besar sama dengan B tambah kurang C. Ini dia untuk contoh pada sifat pertama yang menggunakan variabel A, B, dan C. Oke, kita masuk ke sifat yang kedua. Kedua pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real positif. Ingat ya, dia dikali atau dibagi dengan bilangan positif. Akan tetap tandanya. Bagaimana maksudnya? Ini dia. A kecil sama dengan B. Jadi untuk yang dikali dia nak, ini A-nya dikali dengan C, B-nya juga dikali dengan C, di mana C besar 0, artinya ini yang positif, ya kan C-nya. Maka lihat di sini A kali C kecil sama dengan B kali C. Tandanya sama kan? Nah, ini lihat, kecil sama dengan, ini pun kecil sama dengan. Oke? Bagaimana kalau dibagi? Ya, ini dia. A dibagi C kecil sama dengan B bagi C, di mana C besar 0. Ya, ini dia, tetap tandanya karena ini dia. Nah, itulah dia. Itu sifat kedua. Nah, bagaimana kalau yang A besar sama dengan B? Ya sama aja. Ya, untuk perkalian A kali C besar sama dengan B kali C, di mana C besar 0. Ya, untuk pembagiannya A bagi C besar sama dengan B bagi C, di mana C besar 0. Kan sama tandanya kan? Ini dengan ini. Sama kan? Ini juga dengan ini. Nah, ini dia untuk penjelasan sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, kedua pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real negatif. C kecil 0, berarti artinya kecil 0 apa nak? Negatif kan? Tandanya harus diubah. Ini dia. Yang pertama, A besar sama dengan B. Ya, sama dengan, nah pertama yang dikali. A kali C menjadi kecil sama dengan B kali C. Lihat tandanya nih. Ini kan kecil
sama dengan, dari sini pertama besar sama dengan, berubah jadi kecil sama dengan. Nah, bagaimana dengan yang dibagi? A bagi C, kecil sama dengan B bagi C. Sama juga kan? Dari sini kian dia besar sama dengan, jadi kecil sama dengan. Oke, bagaimana pada A kecil sama dengan B? Sama dengan untuk yang dikali. A kali C besar sama dengan B kali C. Lihat, dari sini dia kecil sama dengan, pas di sini jadi setelah dikalikan dengan C yang negatif, maka A besar sama dengan. Lalu yang dibagi A bagi C besar sama dengan B bagi C, maka perhatikan dari kecil sama dengan menjadi besar sama dengan. Oke, inilah sifat yang ketiga. Nah, sifat yang keempat ini merupakan sifat tambahan. Yang I1 yaitu bacanya adalah seperti ini. Nah, jika A kecil sama dengan B besar sama dengan 0, maka A kecil sama dengan B besar sama dengan 0. Itu dia. Yang kedua, I2 maksudnya, jika B kecil sama dengan 0, B besar sama dengan A, maka B kuadrat besar sama dengan 0, kecil sama dengan A kuadrat. Yang I3, A kecil sama dengan B besar sama dengan 0, dan C kecil sama dengan D besar sama dengan 0, maka ya A tambah C kecil sama dengan B tambah D besar sama dengan 0. Yang terakhir I4, A kecil sama dengan B besar sama dengan 0, dan C kecil sama dengan D besar sama dengan 0, maka A kali C kecil sama dengan B kali D besar sama dengan 0. Itu dia. Oke, kita lanjut yang bagian B-nya, pertidaksamaan linier satu variabel. Pertidaksamaan linier satu variabel mempunyai bentuk umum. Ini dia, diperhatikan. A kali C tambah kurang B kecil C, A kali tambah kurang B besar C, A kali tambah kurang B besar sama dengan C, atau A kali C tambah kurang B kecil sama dengan C dengan A tidak sama dengan 0. Berarti A nya ini semua tidak 0 ya. Oke, cara menyelesaikan persamaan pertidaksamaan linear satu variabel sebagai berikut. Ini dia, pisahkan variabel X di ruas tersendiri dan konstanta di ruas lain dengan menggunakan sifat-sifat ketidaksamaan. Oke, inilah dia contoh yang akan Bapak berikan buat anak Bapak. Untuk X bilangan real, selesaikanlah pertidaksamaan linear satu variabel dan lukiskan batasan nilai X pada sebuah garis bilangan serta tuliskan himpunan penyelesaiannya. Oke, ini yang bagian A. 2x tambah 3 besar sama dengan x kurang 1. Jadi di sini Bapak akan beritahukan pada anak Bapak dan jelaskan pada anak Bapak cara cepatnya aja. Ya, kalau cara seperti penjelasan sebelumnya memang boleh ya, tetapi tujuannya samanya. Oke, inilah dia jawabannya. Caranya 2x tambah 3 besar sama dengan x dikurang 1. Ya, ingat kembali kalau pertidaksamaan linear itu dilambangkan dengan besar sama dengan. Salah satu contohnya kan pada soal ini. Jadi kita anggap aja ini sama dengannya, sama dengan. Jadi cukup kita pindahkan aja x ke ruas kiri. Yang konstanta atau yang tidak memiliki x ke ruas kanan aja. Jadi seperti ini, 2x ini kan positif di sini karena nggak ada tanda. Jadi pindah dari sini jadi kurang ini, ya. Besar sama dengan min satunya tetap di sini. Baru ini 3 di depannya positif, pindah ke kanan jadi kurang 3. Maka 2x kurang x sama dengan x besar sama dengan negatif 4. Ya, inilah dia himpunan penyelesaiannya. Bagaimana gambarnya? Kita buat pada garis bilangan. Nah, ini dia. Nah, ini min 4 kan yang mana daerah yang besar sama dengan min 4. Ya, tentunya jadi ke arah kanan. Ya, ingat makin kecil negatifnya atau kita bisa istilahkan ulang, maka makin besar.
Jadi kalau makin besar negatifnya anak atau makin banyak utangnya, maka makin kecil nilainya. Oke, inilah jawaban untuk X besar sama dengan negatif 4. Ini gambarnya. Kita masuk yang bagian B-nya. Nah, ini dia soal bagian B-nya. 5X kurang 2 kecil sama dengan 2X tambah 8. Ya, seperti biasa kita anggap Lenina pertidaksamaan kecil sama dengan ini. Kita buatlah sama dengan, kita anggap sama dengannya. Maka kita buatlah di sini 5X kurang 2 kecil sama dengan 2X tambah 8. Nah, X-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Menjadi 5X kurang 2X. Kenapa kurang 2X jadinya? Ini kan kalau ada tanda artinya positif. Pindah ke sini jadi kurang 2X. Kecil sama dengan 8-nya ini kan 2, depannya negatif. Pindah ke sini jadi tambah 2. Maka 5X kurang 2X ini hasilnya 3X kecil sama dengan 10 dari 8 tambah 2. Nah, ingat nak, X-nya berapa? Ya tentunya kecil sama dengan 10 per 3. Nah, tandanya tetap nak. Kenapa masih tetap sampai di sini? Karena kan dia dibagi dengan positif 3 nak. Ini kan positif 3 dia kan. Nah, Pak, bagaimana kalau seandainya negatif di sini, Pak? Entah bilangan berapa pun kalau negatif dia. Tandanya inilah harus diubah, kecil sama dengan menjadi besar sama dengan. Nah, ya ingat ya nak ya, kalau dibagi dia negatif berubah tanda dia. Begitu juga nanti kalau ada yang dikali nak ya, berubah tanda. Oke, nah bagaimana batasan nilai X-nya? Nah ini ya Pak buat 10 per 3 berarti sekitar 31 per 3 ya, karena ini dia. Nah kalau kecil sama dengan 10 per 3 berarti dia ke arah kiri. Ini dia, berarti inilah daerahnya. Oke, ke kiri terus. Nah Bapak buat di sini himpunan penyelesaiannya adalah S kecil sama dengan 10 per 3 atau boleh juga S kecil sama dengan 31 per 3 ya, seperti pecahan campuran ini ya, dimana X elemen real. Oke, macam nggak soal kan kan? Oke ya, terima kasih Bapak ucapkan buat anak Bapak yang telah menonton video penjelasan materi kita untuk hari ini. Catatlah dengan perhatian ya, supaya nanti anak Bapak mempelajarinya lagi lebih enak dan lebih semangat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.